Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami kelompok 6 dari mata kuliah Teori Karir akan menjelaskan teori batasan dan kompromi dari Linda Gottfredson. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah lebih baiknya kita kenal terlebih dahulu siapa itu Linda Susan Gottfredson. Linda Susan Gottfredson lahir di San Francisco pada 24 Juni 1947. Beliau adalah seorang psikolog dan penulis Amerika. Ia adalah profesor psikologi pendidikan di University of Delaware dan salah satu direktur proyek Delaware Johns Hopkins. Gottfredson awalnya mengambil jurusan biologi, tetapi kemudian ia pindah ke psikologi dengan suaminya yang lulus pada tahun 1969. Ia menerima gelar sarjana psikologi dari University of California. Gottfredson dan suaminya pergi ke sekolah pasca sarjana di Universitas Johns Hopkins, di mana ia menerima gelar PhD sosiologi pada tahun 1977. Selain itu, ia juga aktif sebagai editorial dalam jurnal ilmiah Intelligence, Learning, Individual Difference, and Society. Konsep utama teori batasan dan kompromi. Konsep teori batasan dan kompromi berfokus pada kesesuaian individu terhadap minat, keterampilan, kemampuan, tujuan, dan watak individu. Menurut Brown pada tahun 2005, adanya 4 proses yang diusulkan pada teori batasan dan kompromi yang sangat penting dalam menyesuaikan usia individu, diantaranya yaitu terdapat 4 proses dalam teori batasan dan kompromi, yaitu 1. Perkembangan kognitif, 2. Self-creation, 3. Batasan, dan 4. Kompromi. 1. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan sebuah kemampuan penalaran individu yang meningkat seiring bertambahnya usia dan merupakan sebuah kompetensi mental. Pengembangan peta kognitif di dalamnya terdapat pekerjaan dan konsep diri yang berkaitan dengan pemahaman individu terhadap dunia kerja. 2. Self-creation. Self-creation individu membentuk konsep dirinya, tetapi tidak satupun individu yang memiliki konsep diri sebagai produk yang pasif, baik secara natur maupun nurture, tetapi merupakan agen dalam kreasi diri sendiri. 3. Batasan. Batasan merupakan budaya modern yang menyediakan okupasi dan relung kehidupan yang sangat luas. Individu akan mempelajari berbagai okupasi dan memilih vokasinya yang sesuai dan yang paling tepat untuk dirinya secara sosial. Pilihan vokasi yang menjadi proses batasan untuk mengeliminasi alternatif okupasi yang berkonflik dengan konsep pada diri individu. Terdapat tahapan batasan menurut Gottfredson, yaitu tahap 1, membahas mengenai orientasi, ukuran, dan kekuatan dengan rentang usia yaitu 3-5 tahun. Pada tahap ini, individu mulai mengelompokkan orang melalui hal-hal yang paling simpel, yaitu besar dan kuat versus kecil dan lemah. Tahap 2. Tahap 2 membahas mengenai orientasi peran gender dengan rentang usia 6-8 tahun. Pada tahap ini, individu mulai mampu berpikir secara konkret dan membuat perbedaan yang simpel. Mulai memahami konsep peran gender, namun lebih berfokus pada perbedaan pakaian antar gender. Tahap 3, membahas mengenai orientasi penilaian sosial dengan rentang usia 9-13 tahun. Pada tahap ini, individu sudah mulai membagi tingkatan pekerjaan yang berhubungan erat dengan pendapatan dan pendidikan. Individu ini juga mulai memahami hierarki pekerjaan yang mempengaruhi kehidupan individu serta pandangan orang lain tentang dirinya. Tahap 4, membahas mengenai orientasi internal, keunikan diri dengan rentang usia lebih dari 14 tahun. Pada tahap ini, individu mulai berorientasi pada tujuan internal dan konsep diri seperti kepribadian. Kompromi. Terdapat 3 faktor dalam proses kompromi.
Pertama, pencarian yang terpotong, keterbatasan pengetahuan, individu meminimalkan upaya yang mereka butuhkan dengan mencari informasi hanya untuk pekerjaan yang disukai. Kedua, investasi lebih besar, akses lebih baik, inisiatif. Semakin aktif individu dalam hal membuat pilihannya sendiri, semakin banyak pilihan yang diakses. Ketiga, cukup baik atau terlalu buruk, dapat memilih pekerjaan atas dasar minat mereka terlebih dahulu tanpa memandang peran gender. Selanjutnya, pada bagian C yaitu implementasi dalam layanan bimbingan dan konseling karir di sekolah. Yang dimana teori ini menunjukkan bahwa konseling karir yang efektif tidak hanya menyediakan pembinaan atau melakukan bimbingan seumur hidup terhadap pengembangan diri, tetapi juga sebagai pemecahan masalah individu terhadap perencanaan karirnya. Yang dimana selanjutnya, konselor juga perlu fokus pada penggunaan sistem dalam meningkatkan pembangunan dan pencegahan masalah selama tahun ia mengikuti pendidikan di dunia persekolahan dalam pemilihan karir peserta didiknya. Selain itu, konselor juga dapat memberikan pelajaran ataupun pengalaman dalam mengenali dan menguntungkan untuk mengeksplorasi diri, yang dimana kegiatan tersebut berguna untuk menyampaikan pengetahuan serta pengalaman tentang diri dan kerja, dapat dirancang untuk memberikan rekomendasi pelatihan yang sesuai dengan vokasi yang cocok dengan masing-masing peserta didiknya. Sehingga, rekomendasi tersebut akan memberikan pengalaman yang dapat membantu peserta didik meningkatkan keterampilan hidupnya. Dengan demikian, hal ini pada gilirannya akan membangun rasa percaya diri karena mengalami secara langsung pengalaman-pengalaman yang mendekatkan dirinya pada perencanaan karir yang cocok bagi dirinya sendiri. Serta hal ini juga dapat membantu para peserta didik menghadapi tantangan-tantangan kehidupan dengan memberikan latihan dan penanggulangan antisipatif terhadap perencanaan karirnya. Singkatnya, pemberian praktek secara langsung akan bertujuan untuk memberikan dampak yang positif bagi potensi yang sudah dimiliki. Tetapi pada umumnya pikiran negatif seperti pesimis membutuhkan lebih banyak pengalaman dan dukungan. Dan biasanya hal ini terjadi pada remaja usia sekolah karena kurang yakin terhadap kemampuan yang dimilikinya serta kurangnya pengetahuan terhadap perencanaan karir yang tepat untuknya. Hal ini menjadi salah satu tantangan bagi seorang konselor sekolah untuk dapat membantu para peserta didik keluar dari pikiran negatif tersebut. Thank you for watching. Semoga video pembelajaran kami bisa menambah wawasan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.